Selamat sore, perkenalkan nama saya Elfitri Sabturdini dengan NIM akhir dengan NIM 255019125. Di sini saya ingin membuat video tugas dari mata kuliah Kimia Organik, yaitu tentang kajian struktur, molekul, dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana, yaitu etanol. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya ingin menginformasikan bahwa yang berada di PPT saya hanya memasukkan poin-poin penting dari setiap materi. Lalu saya akan menjelaskannya. Etanol merupakan salah satu senyawa organik yang termasuk golongan alkohol primer. Senyawa ini memiliki gugus hidroksil atau gugus OH yang membuat etanol bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Karena sifat tersebut, etanol banyak digunakan dalam bidang farmasi sebagai pelarut, antiseptik, desinfektan, serta bahan baku sintesis berbagai senyawa obat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur molekul dan mekanisme sintesis etanol sangat penting dalam mempelajari kimia organik farmasi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara struktur etanol dengan sifat yang dimilikinya. Struktur molekul menentukan sifat fisika dan kimia. Sifat tersebut memengaruhi proses sintesis dan pada akhirnya menentukan pemanfaatan etanol dalam bidang farmasi. Etanol memiliki rumus molekul C2H6O dan rumus struktur CH3CH2OH. Senyawa ini berupa cairan tidak berwarna dengan titik didih 78,4 Celcius. Keberadaan gugus hidroksil menyebabkan distribusi elektron menjadi tidak merata, sehingga etanol bersifat polar. Sifat polar inilah yang membuat etanol mudah larut dalam air dan banyak dimanfaatkan sebagai pelarut dalam sediaan farmasi. Walaupun ukuran molekul etanol kecil, keberadaan gugus OH sangat memengaruhi sifat fisiknya. Gugus ini memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen sehingga titik didih etanol lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang hampir sama. Gugus fungsi utama etanol adalah hidroksil atau OH yang menentukan sifat alkoholnya. Gugus ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Selain itu, terdapat gugus etil yang bersifat lebih nonpolar. Pada struktur etanol, kedua atom karbon dan atom oksigen mengalami hibridasi sp3 sehingga membentuk geometri tetrahedral dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Semua ikatan yang terdapat dalam etanol merupakan ikatan sigma dan tidak terdapat ikatan pi. Atom oksigen memiliki pasangan elektron bebas yang menyebabkan daerah sekitar oksigen lebih kaya elektron. Akibatnya, atom oksigen bermuatan bersifat negatif, sedangkan bagian karbon di dekatnya bermuatan parsial positif. Etanol memiliki satu isomer struktur, yaitu dimetil ether. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Namun, susunan atomnya berbeda. Pada etanol terdapat gugus hidroksil, sedangkan pada dimetil ether tidak. Karena adanya gugus OH, etanol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Hal ini menyebabkan titik didih etanol jauh lebih tinggi dibandingkan dimetil ether. Contoh ini menunjukkan bahwa sifat suatu senyawa tidak hanya ditentukan oleh rumus molekulnya, tetapi juga oleh susunan atom dan gugus fungsi yang dimilikinya. Etanol relatif stabil pada kondisi penyimpanan normal, namun etanol dapat mengalami oksidasi menjadi asetaldehida dan selanjutnya menjadi asam asetat. Selain itu, pada kondisi asam kuat dan suhu tinggi, etanol dapat mengalami dehidrasi membentuk etilena.
Dalam bidang farmasi, etanol digunakan sebagai pelarut dan kosovalen pada berbagai kesediaan obat, antiseptik, konsentrasinya 70%, serta bahan baku sintetis berbagai senyawa farmasi. Etanol 70% lebih efektif sebagai antiseptik dibandingkan etanol absolut karena adanya air membantu penetrasi ke dalam sel mikroorganisme dan mempercepat denaturasi protein. Secara industri, etanol umumnya diproduksi melalui hidrasi etilena. Pada reaksi ini, etilena direaksikan dengan air menggunakan katalis asam fosfat pada suhu sekitar 300 derajat Celcius dan tekanan 70 atm sehingga menghasilkan etanol. Selain metode langsung, terdapat metode tidak langsung yang melibatkan pembentukan etil hidrogen sulfat sebagai senyawa antara. Metode hidrasi etilena dipilih industri karena menghasilkan etanol dengan kemurnian tinggi dan lebih efisien untuk produksi skala besar. Reaksi sintesis etanol termasuk reaksi adisi elektrofilik yang berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, protonasi, yaitu ikatan rangkap pada etilena kaya elektron sehingga mudah diserang oleh proton atau H+ yang bertindak sebagai elektrofil. Akibatnya terbentuk karbokation etil. Yang kedua, serangan nukleofil, yaitu atom oksigen pada air memiliki pasangan elektron bebas sehingga bertindak sebagai nukleofil. Molekul air menyerang karbon kation dan membentuk ion aksonium. Lalu yang ketiga, deprotonasi, yaitu ion aksonium kemudian melepaskan proton sehingga terbentuk etanol sebagai produk akhir. Proton yang dilepaskan kembali berfungsi sebagai katalis. Karena proton digunakan pada awal reaksi dan terbentuk kembali pada akhir reaksi, maka asam hanya berfungsi sebagai katalis dan tidak habis selama reaksi berlangsung. Keberhasilan sintesis etanol dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur substrat menentukan kestabilan karbokation yang terbentuk. Katalis asam diperlukan untuk menghasilkan proton dan mempercepat reaksi. Suhu dan tekanan juga sangat penting. Suhu yang terlalu tinggi dapat menggeser kesetimbangan ke arah dehidrasi, sedangkan tekanan tinggi membantu pembentukan etanol. Menurut prinsip Le-Chatelier, peningkatan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah mol gas yang lebih sedikit, sehingga membentuk etanol menjadi lebih menguntungkan. Dalam proses sintesis, dapat terbentuk beberapa produk samping, seperti dietil eter, etilen, dan asetildehida. Produk samping ini dapat menurunkan redaman etanol, sehingga kondisi reaksi harus dikontrol dengan baik. Dengan sistem rescale, efisiensi keseluruhan proses industri dapat mencapai 95-99%. Saat ini juga dikembangkan katalis yang lebih selektif dan ramah lingkungan sesuai prinsip green chemistry. Kesimpulan dari semua penjelasan saya adalah etanol merupakan alkohol primer yang memiliki gugus hidroksil sehingga bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Sintesis etanol dilakukan melalui hidrasi etilena dengan mekanisme adisi elektrofilik yang terdiri atas deprotonasi, protonasi, serangan nukleofili, dan deprotonasi. Efisiensi reaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti katalis, suhu tekanan, dan pelarut. Sifat fisikokimia yang dimilikinya menjadikan etanol sangat penting dalam bidang farmasi sebagai pelarut,
antiseptik, dan bahan baku sintetis obat.